Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam minggu kelima sesudah Epifani, Minggu 9 Februari tahun 2025. Adapun yang menjadi bagian bacaan firman Tuhan diambil dalam Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jika sudah menemukannya Bapak Ibu Saudara-saudara, kami akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genezaret. Sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun, karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bertolaklah ke tempat yang dalam menjadi tema perenungan kita di minggu kelima sesudah Epifani ini. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita selalu diperhadapkan pada sebuah konsep antara harapan dan kenyataan. Pagi kita bangun dengan harapan tubuh kita sehat, bisa melakukan banyak hal. Tetapi bisa jadi kenyataannya berbeda Bapak Ibu Saudara-saudara. Tiba-tiba ada sesuatu yang menjadikan tubuh kita lemah, menjadikan kita tak berdaya. Mungkin juga ketika kita bekerja, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada harapan. Sepanjang tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan pekerjaan yang akan kita jalani, bisa berjalan dengan baik sesuai dengan agenda yang sudah tertata dengan baik. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kenyataan yang harus kita hadapi tidak sama dengan harapan itu. Dan begitu seterusnya Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kehidupan kita akan selalu diperhadapkan pada sebuah harapan yang dipercakapkan pada sebuah kenyataan demi kenyataan. Ada begitu banyak harapan dalam pikiran kita, ada begitu banyak harapan dalam sebuah perasaan kita, ada begitu banyak harapan dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi juga kita harus berdialog dengan kenyataan demi kenyataan. Dan kalau kenyataan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka tidak menjadi persoalan. Tetapi kalau kemudian sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa harapan itu ternyata sangat mengecewakan, tidak terwujud, tidak teraih dalam realitas yang menjadi bagian hidup ini. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara-saudara, keadaan-keadaan di mana harapan tidak sesuai dengan kenyataan ini, kita dituntut untuk bersikap menerima
kenyataan itu dengan rela hati. Lalu kemudian juga kita berupaya untuk terus mewujudkannya dalam kenyataan hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita di minggu kelima sesudah Epifani ini, juga menggambarkan situasi keadaan demikian. Sebagai seorang nelayan, Simon bersama dengan teman-temannya, kita bisa memberikan gambaran bahwa dalam suasana di mana seluruh kekuatan diberikan sepanjang malam. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai seorang nelayan, pasti paham kapan saatnya harus berangkat, kapan saatnya menuju koordinat tertentu, dan kapan saatnya harus menebarkan jala untuk meraih hasil sesuai dengan harapan. Tetapi apa jadinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Simon bersama-sama dengan teman-temannya harus menghadapi sebuah kenyataan di mana harapan itu masih jauh dari kenyataan. Dan yang kita temukan dalam bacaan kita, sebuah pergumulan di mana Simon dan teman-temannya sudah semalaman tidak mendapatkan hasil seperti yang mereka harapkan. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam konteks pergumulan, dalam konteks pergulatan batin di mana harapan tidak sesuai dengan kenyataan itu, Kristus hadir sebagai guru di tengah-tengah kehidupan Simon bersama-sama dengan teman-temannya. Ketika Yesus sang guru datang di hadapan Simon, sang guru itu memberikan perintah di tengah-tengah situasi suasana batinia yang serba tidak menentu. Yesus justru memberikan perintah kepada Simon dan teman-temannya untuk bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam situasi yang seperti ini, tentu pergumulan itu semakin tertantang. Tertantang dalam arti apakah Simon bersama-sama dengan teman-temannya mempertahankan diri pada situasi batinianya. Bisa saja Bapak Ibu Saudara-saudara, ungkapan Simon yang mengatakan, kami sudah semalaman namun tidak menemukan apa-apa, menjadi alasan yang kuat bagi Simon dan teman-temannya untuk menolak perintah Yesus. Di sisi lain Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai profesi seorang nelayan, Simon tahu kapan harus bertindak, kapan harus menuju tempat yang paling dalam dan menebarkan jala. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara-saudara ini bisa dipakai Simon untuk menolak perintah Yesus. Sebagai seorang nelayan, mungkin dia adalah orang yang paling berpengalaman dalam bidang itu. Nah, alasan-alasan ini Bapak Ibu Saudara-saudara bisa dipakai Simon untuk mempertahankan dan menolak Kristus. Di mana pengalamannya, di mana pengetahuannya, dan yang paling mengerti terhadap profesi seorang nelayan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, Simon di tengah-tengah pengalamannya itu, di tengah-tengah pengetahuannya itu, ia berhasil menimbun rasa keraguan, menimbun rasa kecewa, dengan memberikan sikap berserah namun tidak berarti pasrah. Ia menaklukkan segala yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam pengalamannya dalam satu hari itu. Lalu ia tunduk kepada kepercayaan penuh akan kuasa dan perintah sang guru. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita temukan ketika Simon mengungkapkan sebuah kalimat yang dicatat oleh Injil Lukas, mengatakan, tetapi karena engkau menyuruh aku, maka aku akan menyebarkan jalaku.
Saudara-saudara, perkataan Simon ini menunjukkan bahwa di mana dia telah berhasil keluar dari pergulatan batiniahnya. Ia berhasil mengalahkan bukan dengan orang lain, tetapi percakapan antara dirinya dengan pengalaman-pengalaman yang dia jumpai di dalam kehidupannya, dan menyerahkan diri pada ketertundukan di dalam perintah Kristus. Dan ketika Petrus merespon perintah, bertolaklah ke tempat yang paling dalam, maka mereka pun menangkap sejumlah besar ikan. Bahkan dikatakan Simon dan teman-temannya hampir kewalahan sehingga harus mengajak temannya yang lain, perahu yang lain. Bahkan juga dikatakan jala mereka mulai koyak. Nah, saudara-saudara, pengalaman Simon ini memberikan kesan kepada kita bahwa apa yang kita pikirkan, baik itu dalam pengetahuan kita, berdasarkan pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan kita, seringkali membawa kita pada suatu titik kemustahilan. Ketika kita diperhadapkan pada sesuatu hal yang di luar kemampuan, di luar pengalaman, di luar pikiran kita, seringkali kita berada pada satu titik kemustahilan. Karena itu juga mengajarkan kepada kita, bagi Allah, itu adalah keniscayaan, bukan kemustahilan. Nah, saudara-saudara, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam adalah sebuah ajakan Kristus kepada Simon dan teman-temannya, dan itu jugalah sampai kepada kita yang menuntut respon kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi implementasi perenungan kita di minggu kelima sesudah Epifani? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pernyataan Simon Petrus ini, yang juga mewakili teman-temannya, ini juga mewakili kita, adalah orang-orang yang lelah, orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari upaya yang sudah kita kerjakan. Orang-orang yang merasa sia-sia karena belum atau tidak melihat hasil dari jerih lelah kita. Ada banyak hal yang kita rasakan bersama Bapak Ibu Saudara dalam konteks kita masing-masing. Kita memang bukan nelayan Bapak Ibu Saudara, tetapi kita seperti Simon menjalani kehidupan dengan berbagai pergumulan di mana harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita kenal dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang hadir, Allah yang mengerti. Dan apa yang dinyatakan Yesus kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu, juga menuntut kita kepada sebuah pembaharuan diri, transformasi hidup, kepada sebuah ketaatan, ketertundukan pada sebuah perintah. Dan ini jugalah Bapak Ibu Saudara-saudara yang perlu kita renungkan, bahwa transformasi hidup itu, perubahan hidup itu, siap meninggalkan zona yang kita anggap sudah aman, sudah nyaman. Kita berani keluar dari kenyamanan-kenyamanan kita. Mungkin saja kita nyaman pada kelemahan-kelemahan kita, kita nyaman pada kekurangan-kekurangan kita, kita nyaman pada keterbatasan-keterbatasan kita yang kita bangun, sehingga kita merasa nyaman. Panggilan Kristus ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bertolaklah ke tempat yang dalam, menyadarkan Simon
dan juga menyadarkan kita untuk keluar dari rasa nyaman yang kita bangun, bahwa di luar sana kita dapat melihat potensi-potensi kehidupan yang jauh lebih baik bersama dengan Kristus. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Simon dengan Yesus Sang Guru itu mengajarkan kita untuk memiliki prinsip hidup seperti prinsip hidup Simon dan kawan-kawannya. Untuk bekerja keras dan bertanggung jawab melakukan setiap pekerjaan. Karena Tuhan tidak mengkehendaki Simon dan teman-temannya untuk bekerja setengah-setengah. Tetapi Simon harus melakukan pekerjaannya, tanggung jawabnya itu dengan percaya dan patuh kepada siapa yang memerintahkannya. Ketika Simon menyadari perintah itu hanya sebatas guru, namun itu membuat Simon memiliki dasar tujuan dan cara hidup mencapai tujuan karena ketaatan kepada siapa yang memerintah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita, ketika Simon menemukan tujuan hidupnya, ia terkejut, merasa tidak layak bersama dengan sang guru yang hadir di tengah-tengah kehidupannya. Ekspresi yang diberikan Simon, ia sujud, tersungkur di hadapan Yesus, dan tidak lagi melihat Yesus hanya sebatas guru, tetapi kurios, yang berarti Tuhan. Sehingga dalam bacaan kita, ia mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini seorang berdosa. Saudara-saudara, respon Simon ketika ia melihat Yesus bukan hanya sebatas guru tetapi kurios, menyadarkan sebuah prinsip ketidaklayakan di hadapan Yesus. Bagaimana Yesus yang menolong Simon dan teman-temannya dihayati dengan sebuah prinsip iman. Pergilah daripadaku bukan berarti Simon ingin menolak Yesus, melainkan karena rasa berdosa, karena rasa ketidaklayakan di hadapan Kristus, maka ia harus mengatakan itu di hadapan Yesus. Saudara-saudara, cara Simon juga menyadarkan kita dalam panggilan kita. Siapapun kita yang dipanggil, Bapak Ibu, satu hal yang diajarkan oleh Simon adalah prinsip ketidaklayakan di hadapan Kristus. Ketidaklayakanlah yang membuat kita untuk bebas dari konsep keegoisan, bahwa panggilan kita adalah sebuah dasar ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena pemikiran kita yang luar biasa, maka harus diakui, tetapi karena ketidaklayakan itulah yang membuat Simon mengalami perubahan hidup. Ketika Simon mengatakan itu, Yesus justru memberikan pendekatan kepadanya dengan mengatakan, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Saudara-saudara, memang tidak mudah sikap yang diberikan Simon. Bagaimana ia meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Tidak mudah bagi Simon, demikian juga bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah transformasi hidup yang dialami oleh Simon mau mematahkan sebuah kehendak bebas yang kita miliki kepada sebuah respon panggilan kepada Kristus.
Simon meresponi panggilan itu dengan antusias. Bagaimana ia sebagai seorang nelayan berani keluar meninggalkan profesinya yang mungkin sudah dibidanginya selama ini. Kemudian Simon mengukir sebuah keselamatan bagi dirinya dan bagi dunia, termasuk juga bagi kita sampai saat ini. Di mana Simon kemudian dikenal sebagai rasul yang juga berperan aktif dalam pewartaan pengabaran Injil di jemaat mula-mula. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah perubahan hidup yang tidak mudah, namun Simon melakukannya sebagai contoh yang konkret, menjadi teladan panggilan kita di tengah-tengah pekerjaan kita, pelayanan gereja, dan dimanapun kita berada. Simon mengukir keselamatan bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk dunia dan untuk kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.